Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan berpindah kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Yang keempat akan ditanya tentang jasadnya, tentang tubuhnya, untuk apa dia pergunakan. Maka 4 pertanyaan yang diceritakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus menjadi bahan renungan bagi kita dalam kehidupan ini. Usia kita yang mungkin sekarang sudah mencapai 30 tahun, mencapai 40 tahun, mencapai 50 tahun, bahkan ada yang sudah mencapai 70 tahun. Maka hendaklah menjadi renungan agar kita bisa muhasabah diri, bisa berkontemplasi, merenungi tentang usia ini. Apakah dia lebih banyak dipergunakan untuk keburukan atau kepada kebaikan? Kalau memang sudah terlanjur misalnya bahwa usia ini dihabiskan kepada keburukan, maka di akhir hayat kita ini hendaklah kita merubah haluannya agar usia ini kita habiskan untuk kebaikan, baik kebaikan ibadah langsung kepada Allah maupun kebaikan untuk sesama manusia. Yang kedua yang akan ditanya itu adalah tentang ilmu kita. Untuk apa? Apakah ilmu kita itu hanya untuk mencari penghasilan, atau kita berbagi ilmu itu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat? Kita boleh mengambil upah di dalam membagi ilmu, tetapi hendaklah upahnya itu sepadan, tidak melampaui daripada ilmu yang telah kita berikan. Karena sesungguhnya ilmu yang kita berikan itu adalah amanah dari Allah untuk kita sampaikan. Adapun kalau ada balasan duniawinya, alhamdulillah, tetapi bukan menjadi target, dan dia harus dipasang tarifnya agar ilmu itu bisa dibayar dengan harga yang mahal baru kita mau menyampaikan. Karena kalau demikian yang kita lakukan, maka ilmu itu bukan lagi ilmu yang bermanfaat, tetapi akan mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga akan ditanya tentang harta kita. Harta kita akan ditanya dari 2 hal. Yang pertama, dari mana kita dapatkan. Apakah dia kita dapatkan dari jalan yang halal, yang dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh hadis Nabi SAW. Kalau selama ini misalnya kita mendapatkan harta itu dari jalan yang tidak benar, maka segeralah kita berhenti dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari jalan penghasilan yang halal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi akhir dari hidup kita ini. Kemudian juga pada harta ini akan ditanya tentang bima anfaqah, kemana dia akan dinafkahkan. Apakah untuk berpoya-poya? Apakah harta itu hanya untuk dimanfaatkan untuk pribadi, atau dia justru untuk kemaslahatan umat? Bisa untuk bersedekah, bisa untuk berzakat, bisa untuk menyumbang ke masjid, bisa untuk membantu fakir miskin, atau bisa untuk memberikan pembiayaan terhadap pendidikan. Sehingga harta itu pada dasarnya kita berikan, tetapi sesungguhnya kita sedang menabung untuk diri kita kelak di akhirat.
Yang kita sisihkan, yang kita keluarkan, itulah milik kita. Adapun yang kita simpan, maka itu adalah milik orang lain yang akan menjadi warisan ketika kita telah kembali ke akhirat kelak. Yang terakhir yang akan ditanya itu adalah anjismi, tentang jasadnya seorang atau jasad kita. Bima ablah, kemana kita gunakan? Mulai dari kepala yang menyimpan akal, mata yang menyimpan penglihatan, telinga yang menyimpan pendengaran, hidung yang menyimpan penciuman, kemudian mulut yang menyimpan ucapan, kemudian hati yang menyimpan keinginan, dan tubuh ini yang menyimpan kekuatan. Kemana hal itu kita pergunakan? Kemana kita telah menghabiskan waktu kita di dalam menggunakan jasad ini? Adakah jasad ini kita pergunakan untuk kemaksiatan? Kalau memang sudah terlanjur dipergunakan untuk kemaksiatan, wahai sahabat dan saudaraku, mari kita bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rubah kehidupan ini dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan. Kemudian kita rubah apa yang telah kita lakukan berupa keburukan agar kita bisa menutupinya dengan kebaikan-kebaikan di dalam masa menjelang akhir kehidupan kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat pribadi saya sebagai pengingat, buat saudara-saudara sekalian, buat masyarakat, dan buat jamaah kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Semoga Allah meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.